Kapal induk USS Abraham Lincoln beserta iring-iringan kapal tempur AS kini tengah membelah Samudra Hindia setelah melewati Selat Malaka. Armada tempur AS ini kian dekat menuju perairan sekitar Iran yang tengah mendidih. Presiden Donald Trump tampaknya masih menjadikan euforia penculikan Nicolas Maduro di Venezuela pada awal Januari lalu sebagai nyala api untuk terus menekan Teheran. Trump berulang kali melontarkan ancaman bahwa bantuan segera datang bagi para pengunjuk rasa di Iran, sembari memperingatkan rezim agar tidak melanjutkan program nuklirnya atau menekan rakyatnya. Meski demikian, sejumlah analis internasional mengakui bahwa Iran tidak akan semudah itu ditaklukkan lewat operasi kilat. Taktik balasan Iran diprediksi bahkan bisa membuyarkan euforia kemenangan Trump di Venezuela yang selama ini diagung-agungkan. Lantas benarkah demikian? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pergerakan militer Amerika Serikat ini telah dikonfirmasi langsung Presiden Donald Trump. Berbicara di atas pesawat presidenan Air Force One pada Kamis 22 Januari 2026, Trump menegaskan kesiapan militernya. Trump menambahkan AS mengirimkan banyak kapal sebagai langkah antisipasi jika Teheran melakukan langkah gegabah terhadap warga sipilnya sendiri. We're watching Iran. We know we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. It's a big force. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. Pernyataan Trump ini muncul seiring dengan laporan yang menyebut militer AS sedang mempertimbangkan penambahan sistem pertahanan udara di pangkalan-pangkalan mereka di Timur Tengah. Media Reuters menyebut langkah itu dilakukan guna melindungi ribuan personel Amerika dari potensi serangan balasan Iran. Namun Teheran tidak tinggal diam melihat pengepungan tersebut. Menlu Iran Abbas Araghchi melalui artikel opini di The Wall Street Journal melontarkan ancaman paling langsung terhadap Amerika Serikat. Yang memperingatkan penahanan diri Iran saat AS menyerang fasilitas nuklir mereka pada Juni 2025 tidak akan terulang kembali. Dia menambahkan konflik itu pasti akan melanda wilayah yang lebih luas dan berdampak pada orang-orang biasa di seluruh dunia. Satu hal yang perlu diwaspadai AS adalah fakta bahwa Iran jauh lebih kuat daripada Venezuela. Teheran memiliki sistem pertahanan udara yang jauh lebih canggih dibandingkan Caracas. Analisis dari South China Morning Post atau SCMP menunjukkan Iran telah mengintegrasikan teknologi ekspor tercanggih China ke dalam sistem pertahanan mereka. Salah satunya adalah rudal permukaan ke udara Haki-9B yang dilaporkan telah memperkuat jejaring pertahanan udara Teheran. Sistem ini diklaim mampu menghadapi taktik peperangan elektronik dan serangan pesawat tempur siluman yang menjadi andalan Amerika Serikat. Gagalnya sistem pertahanan udara Venezuela buatan Rusia seperti S-300M dan BUKM-2E saat menghadapi pesawat EA-18G Growler AS tidak serta-merta dapat direplikasi di Iran. Teheran telah mengembangkan sistem pertahanan berlapis yang modifikasi produksi dalam negeri dengan teknologi militer Cina dan Rusia yang diimpor. Sistem pertahanan berlapis ini membuat upaya AS untuk mengambil alih kendali udara lewat operasi udara cepat akan menemui hambatan teknis yang sangat besar. Selain sistem pertahanan udara, Iran memiliki persediaan rudal balistik jarak pendek dan menengah yang melimpah. Laporan dari Newsweek menyebut rudal-rudal ini telah dikunci pada target-target pangkalan militer AS di seluruh wilayah Teluk. Sekitar 40.000 hingga 50.000 tentara Amerika di kawasan tersebut kini berada dalam bahaya nyata. Pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, Al-Asad di Irak, hingga fasilitas militer di Yordania dilaporkan telah masuk dalam plot koordinat serangan balasan Iran.
Perbedaan fundamental antara Iran dan Venezuela terletak pada doktrin militer dan kedalaman strategis yang dimiliki oleh Teheran. Di Venezuela, Amerika Serikat mampu melakukan penangkapan pemimpin negara lewat operasi pasukan khusus yang cepat. Sementara di Iran, AS diprediksi akan terseret ke dalam perang berkepanjangan. Sebab Iran tidak hanya mengandalkan kekuatan militer konvensional, tapi juga menggunakan kemampuan untuk mengganggu stabilitas ekonomi global melalui Selat Hormuz. Gangguan pada selat ini dapat berdampak pada 20% perdagangan minyak dan gas dunia. Sejumlah analis memperingatkan serangan terhadap Iran akan dipandang sebagai ancaman eksistensial bagi rezim. John Hoffman, seorang peneliti di Cato Institute, mengatakan hal ini dapat memicu keputusan yang jauh lebih berbahaya dibandingkan konfrontasi pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara Trita Parsi, seorang pakar regional dan wakil presiden Quincy Institute, memberikan perspektif menarik soal tujuan akhir Iran jika perang benar-benar pecah. Menurutnya, Iran memahami bahwa mereka secara militer kalah dibandingkan Washington. Tetapi Iran disebutnya tidak harus memenangkan perang secara konvensional untuk bisa mengklaim kemenangan politis. Ketegangan di Timur Tengah kini memasuki fase kritis seiring mendekatnya armada tempur Amerika Serikat ke perairan Teluk. Meskipun Presiden Donald Trump berupaya menggunakan momentum keberhasilannya di Venezuela untuk menekan Teheran, tantangan yang dihadapi kali ini jauh lebih besar. Negara itu telah mempertegas posisinya melalui ancaman serangan balasan yang lebih ganas dan sistem pertahanan udara yang lebih canggih. Apalagi Iran memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik besar, menargetkan puluhan ribu tentara AS di pangkalan-pangkalan regional. Adanya kemungkinan perang jangka panjang dan gangguan ekonomi global menjadi senjata utama Iran yang tidak dimiliki oleh rezim Maduro di Venezuela. Sebagaimana diperingatkan oleh para ahli, upaya untuk meruntuhkan rezim di Teheran beresiko memicu eskalasi yang tidak terduga. Dengan segala resiko ini, akankah Amerika Serikat tetap melakukan serangan ke jantung Teheran? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.